الذي لا رسول ولا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakallah, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang semoga dirahmati oleh Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli su'in wa makruh, dari perkara-perkara yang buruk dan dari perkara-perkara yang benci. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita kembali dipertemukan untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat qawim, yang sangat bagus, yang sangat mantap. Yang penulis ini terbukti bahwasanya beliau adalah seorang yang mukhlis. Di setiap masjid-masjid niscaya terdapat di situ kajian yang bernama pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Aina man kan? Siapapun dia akan membacanya. Apakah dia ahlus sunnah, bahkan ahlul bid'ah sekalipun, kadang mereka membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan setiap lapisan masyarakat, dari yang awam sampai penuntut ilmu, sampai mereka para ulama membaca kitab ini. Ini menunjukkan akan ketulusan beliau rahimahullahu ta'ala di dalam memberikan bimbingan kepada umat, menerapkan sunnah Nabi, menebarkan kebaikan, mengharapkan kebaikan bagi saudaranya. Huwa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat bab istikharah wal musyawarah, bab tentang istikharah dan musyawarah. Istikharah enggak pakai beli, langsung dia enak kayak gini. Tapi istikharah itu talabul khair amrayn. Arti istikharah adalah seorang mencari kebaikan di antara dua perkara yang mutaratib, dua perkara yang meragukan. Itulah istikharah. Wal musyawarah artinya adalah seorang mencari suatu urusan kebaikan bersama dengan mengajak orang-orang yang mereka memiliki pandangan. Akan tetapi apakah semua bisa diajak musyawarah? Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tidak semua. Setiap orang bisa diajak musyawarah. Karena orang-orang yang bisa diajak musyawarah, orang-orang yang bisa diajak rapat adalah orang-orang yang memiliki antapunatah khibrah, orang-orang yang punya pengalaman. Maka diajak orang-orang yang punya pengalaman terhadap bidang-bidang yang akan diangkat, maka diajak orang tersebut. Kemudian antakun, orang tersebut hendaknya dzara'in, meskipun dia tidak punya pengalaman, hendaknya dicari orang-orang yang pandangannya tajam, pikirannya sehat, akalnya sehat, pandangannya jitu, ucapannya baik, dewasa orang ini. Cari orang seperti ini ketika rapat. Kemudian ketiga, dan ini sebagai penentu, antakuna salihan, hendaknya mereka adalah orang-orang yang baik bidin, menurut timbangan agama, bukan baik menurut masyarakat, baik menurut adat istiadat, tidak demikian. Akan tapi din menurut agama.
Karena bahaya. Seandainya kita dapati ada orang yang berpengalaman, Masya Allah pandangannya jitu, tepat, akan tapi tidak baik, tidak saleh orang ini, bahaya. Bisa jadi ketika dia rapat dia putuskan, ternyata tidak amanah. Apa sebabnya? Tidak saleh, bahaya. Demikian pula diajak orang-orang yang ada mutasarru', bukan orang yang tergesa-gesa. Karena apabila seorang diajak untuk musyawarah ternyata dia adalah orang yang tergesa-gesa, maka dia akan menakar dengan perkara-perkara yang zahir, tidak memikirkan dampaknya. Ini bahaya. Menurut saya demikian dan demikian. Bagusnya kamu seperti itu. Lihat dulu. Jangan terburu-buru. Cari orang-orang yang muta'ani, cari orang-orang yang mereka adalah orang yang berhati-hati, tidak gampang memberikan vonis, tidak gampang menghukumi suatu perkara kecuali setelah terang baginya penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti, ternyata demikian dan demikian, maka diputuskan sebaiknya kita melakukan ini dan ini. Para ulama rahimahumullahu jami'an mereka bersilang pendapat mana yang lebih dikedepankan, istikharah atau musyawarah. Maka mereka para ulama, kalau ini urusannya adalah urusan jami', urusan banyak manusia, maka yang lebih dikedepankan adalah musyawarah. Tapi kalau kembali kepada individu, maka yang lebih dikedepankan adalah istikharah. Kalau dia sudah istikharah, ternyata Allah lapangkan hatinya untuk melakukan suatu perbuatan, maka itulah jawabannya. Apabila seorang beristikharah, dia salat istikharah, dia berdoa kepada Allah, ternyata hatinya disempitkan untuk melakukan tindakan tersebut, itu jawabannya. Berarti Allah tidak ridha kamu melakukan hal tersebut. Lantas bagaimana? Kalau dia sudah istikharah, ternyata hatinya tidak lapang, hatinya pun tidak sempit terhadap satu perkara, masih 50-50. Apa yang harus dilakukan? Istikharah lagi. Istikharah lagi. Dia bangun, salat, doa lagi. Ternyata hatinya belum juga dilapangkan. Dan ternyata hatinya masih juga bimbang, 50-50. Bagaimana? Istikharah lagi 3 kali, tidak masalah. Kenapa harus 3? Karena ini kebiasaan Nabi. Nabi kalau menyampaikan kepada umat 3 kali. Kalau umatnya tidak paham 3 kali. Nabi kadang mengucapkan salam 3 kali. Kadang Nabi biasa berdoa 3 kali. Ini diambil istinbat demikian. Kenapa harus 3 kali istikharah? Karena ini diambil dari perbuatan Nabi kebanyakan. Perbuatan Nabi adalah 3 kali. Kalau ternyata sudah 3 kali tidak bisa juga menentukan suatu pilihan, apa yang harus dilakukan? Saudaranya, musyawarah. Cari orang-orang yang mereka punya pengalaman, cari orang-orang yang mereka akalnya, pikirannya tajam, jitu. Demikian, cari orang-orang yang saleh. Sudah istikharah, musyawarah, maka mantaplah urusannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr. Maka musyawarahlah dengan mereka fil amr, terhadap urusan-urusannya. Nabi ketika perang Uhud istikharah, padahal Nabi adalah seorang yang memiliki akal yang paling sehat, akal yang jitu, seorang yang paling saleh. Akan tapi Nabi SAW mengangkat derajat para sahabatnya, memuliakan mereka para sahabat, tidak menggerakkan roda dakwah ini sendirian. Akan tapi wa'ayyidil bil mu'minin, kami kuatkan Nabi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minin, dengan perantara mereka kekuatan kaum mukminin. Oleh sebab itu Allah perintahkan wasyawirhum, maka hendaknya kamu bermusyawarah bersama mereka fil amr, di dalam urusan-urusan seperti perang Khandaq, perang Ahzab. Ketika Nabi SAW dikepung, apa yang harus dilakukan? Maka kebiasaan Nabi SAW musyawarah. Wa qala ta'ala, demikian pula firman-Nya, wa amruhum syura bainahum,
dan sifat mereka orang-orang mukmin, yaitu wa amruhum, terhadap urusan-urusan mereka. Apakah urusan masyarakat mereka? Apakah urusan negara mereka? Syura bainahum, maka mereka akan musyawarahkan sesama mereka. Dan kembali, yang berhak dipanggil, yang berhak diajak untuk mengambil suatu keputusan adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memiliki akal yang jitu, pikiran yang tajam, dan bukan orang-orang yang terburu-buru. Termasuk di dalamnya adalah seorang yang saleh fiddin, seorang yang saleh fiddin. Kalau semata-mata dia saleh fiddin tapi akalnya, pengalamannya tidak kuat, akalnya, cara pikirnya tidak jitu, tidak tajam, maka ini pun tidak layak untuk dijadikan teman musyawarah. Harus terkumpul padanya. Yang pertama, orang inilah orang yang berpengalaman, kemudian orang yang memiliki pikiran yang tajam, demikian pula seorang yang saleh. Akan tapi kembali kepada persoalan yang akan diangkat. Kalau persoalan yang akan diangkat adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi, seperti kita akan bangun suatu bangunan, apakah diundang ustaz? Bukan. Yang diundang adalah insinyur, sesuai dengan profesi. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Allah Maha tahu akan kelemahan hamba-hambanya. Mereka manusia telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Mereka memiliki banyak kekurangan, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan suatu perkara, yang perkara tersebut berat ke kanan dan berat ke kiri, 50-50, bimbang, maka Allah syariatkan untuk kembali kepada Rabbnya. Demikian pula biasanya seorang istikharah itu akan diamalkan ketika apa? Mau nikah. Yang satu cantik tapi bodoh, yang satu jelek tapi hafal Quran. Mana yang dipilih? Bingung dia. Karena ini teman hidup selamanya. Apakah dia ridha satu selimut dengan manusia seburuk-buruk rupa? Tentu dia tidak akan ridha. Dia memiliki keinginan untuk mendapat pendamping yang cantik dan cerdas tentunya. Akan tapi ketika dihadapkan dengan dua perkara yang membimbangkan, maka disyariatkan untuk istikharah. Akan tapi hendaknya seorang itu mengetahui kadar dirinya. Siapa dia? Kadang di antara kita pengennya macam-macam. Iya. Saya pengen nyari akhwat saya. Yang kayak gimana tipenya? Yang cantik, yang kaya, yang pintar, hafal Quran, keluarganya baik-baik, Ustaz. Kalau ada yang seperti itu, ustaznya dulu. La haula wala quwwata illa billah. Baik, qala rahimallahu taala wa an Jabir, dari sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tentang istikharah, menentukan kebaikan di antara dua hal yang membimbangkan. Fil umur, di dalam setiap seluruh urusan, kuliah, tanpa terkecuali, semuanya. Kasurati minal Quran, layaknya kami diajarkan surat-surat daripada Al-Quran. Yaqul, Nabi kita telah mengatakan kepada kita, idza hamma ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bila hamma, memiliki tekad terhadap suatu urusan, akan tapi membimbangkan kalian, falyarka' rak'atain min ghairi fardhah, maka hendaknya rukuklah rak'atain dengan 2 rakaat min ghairi fardhah, yang bukan salat fardhah, bukan salat wajib. Artinya istikharah adalah sunnatun, bukan salat yang wajib. Apakah boleh dilakukan di waktu-waktu larangan yang mutlak, seperti matahari terbit ba'dal fajr, matahari tenggelam ba'dal asr, atau qubil menjelang az-zuhur ketika matahari tergelincir? Maka dijawab oleh mereka para ulama,
hukum asal tidak boleh. Hukum asal tidak boleh karena larangan seorang untuk salat di 3 waktu larangan. Ba'dal fajr ketika matahari naik, kemudian ba'dal asr ketika matahari tenggelam, dan qubail al-zuhur menjelang zuhur ketika matahari tergelincir. Tidak diperkenankan seorang untuk istikharah pada waktu-waktu tersebut kecuali dikecualikan. Apa pengecualiannya? Kalau dia akan terluputkan apa yang diinginkan. Misalnya dia harus menentukan suatu pilihan yang tepat pada waktu larangan. Hari ini harus diputuskan, tidak boleh tidak. Kebetulan ba'dal fajr atau kebetulan qubail al-zuhur menjelang zuhur atau ketika matahari tenggelam. Apakah boleh? Jaiz, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, boleh. Karena waktu tersebut mendesak. Kalau tidak dia lakukan, maka akan hilanglah, terluputlah dia dari kebaikan yang dia harapkan. Tsumma liyaqul, kemudian setelah dia melakukan as-shalah. Ini jelas sekali, bukan di dalam salat. Baca doa ini adalah di luar salat. Karena Nabi mengatakan falyarka rak'atain min ghairi fardhah tsumma, bukan dengan menggunakan kalimat waw, tapi menggunakan kalimat tsumma, berarti ada jenjang setelah itu. Maka setelah dia salat 2 rakaat bukan salat yang wajib, maka hendaknya dia ucapkan Allahumma inni astaghfiruk, ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu ya Allah, bi'ilmik, dengan ilmumu ya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui apa-apa yang ada pada diri hambanya. Al-Khabir, dia maha teliti. Wastaghfiruk biqudratik, dan aku meminta takdir daripada takdir-takdirmu ya Allah, dengan kekuasaanmu. Was'aluka min fadlika al-azim, aku meminta kepadamu ya Allah min fadlik, melalui keutamaanmu al-azim yang maha besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau lah ya Allah yang telah menentukan, wa la aqdir, dan bukanlah aku yang menentukan setiap urusan-urusan. Wa ta'lam, engkau lebih mengetahui dampak negatif, dampak positif bagiku. Wa la a'lam, dan aku tidak mengerti, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku, apa yang baik untuk diriku. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah al-alam yang maha mengetahui al-ghuyub, perkara-perkara yang gaib, termasuk apa yang akan terjadi di kemudian hari. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, seandainya engkau mengetahui anna hadzal amr, bahwasanya urusan ini khairun li, adalah urusan yang baik untuk diriku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, juga kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir akibat yang baik untuk diriku, atau dia katakan setelah itu, ajil, segerakanlah, amri, urusanku ini ya Allah, wa ajilhu, kemudian berikanlah pahala di dalamnya, faqdurhu li, maka takdirkanlah ya Allah untuk diriku, wa yassirhu li, mudahkanlah urusan tersebut untuk diriku, tsumma barik li fihi, kemudian berikanlah berkah urusan tersebut untuk diriku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, ya Allah, sesungguhnya seandainya perkara ini adalah perkara yang buruk, kau ketahui bahwasanya ini buruk bagi diriku, fi dini, terhadap urusan agamaku, wa ma'ashi, urusan kehidupanku, wa akibati amri, atau bukan wa di sini, dan wa akibati amri, dan dampak urusan ini pada urusanku, atau dikatakan ajil, segerakanlah ya Allah amri, urusanku ini, wa ajilhu, kemudian berikanlah pahala di dalamnya. Fasrifhu anni, jauhkanlah aku atau dariku, jauhkanlah urusan ini dari diriku. Wasrifni anhu, palingkan pula diriku dari urusan tersebut. Waqtur li khaira haitsu kana, ya Allah, berikanlah takdirmu kepada diriku dengan kebaikan-kebaikan, haitsu kana, dimanapun aku berada. Tsumma ardini bihi, kemudian berikanlah aku ridha bihi, dengan urusan tersebut. Qala, kemudian dikatakan wisammi hajatah, kemudian disebutkan apa yang diinginkan.
apa yang diinginkan, menikah lagi, apa urusan pekerjaan atau urusan-urusan yang selainnya. Ruwahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Inilah pengajaran nubuwah yang terkadang kita lalaikan ketika kita menghadapi dua persoalan atau persoalan-persoalan yang seharusnya kita untuk mempertimbangkannya. Kebanyakan di antara kita meremehkan urusan tersebut sehingga kita langsung saja berjalan tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang dikatakan Jabalul Hifdz, seorang yang kokoh teguh, hafalannya kuat seperti layaknya gunung. Kenapa demikian? Imam Ibn Hajar rahimahullah membawakan kisah Imam Bukhari rahimahullah, seorang yang kuat di dalam hafalannya. Ketika masuk ke kota Baghdad, para ulama dan juga para tulabul ilm hendak menguji kecerdasan Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sehingga mereka para ulama sepakat 10 orang untuk memberikan hadis, mempertanyakan, bukan bertanya, tapi mempertanyakan hadis kepada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ternyata mereka rubah sanad dan matannya. Sanad yang satu diberikan kepada matan yang kedua, sampai 10. Masing-masing ulama membawakan 10 hadis dan mereka sebutkan satu persatu. Ternyata jawaban Bukhari cuma wallahu a'lam, la adri wallahu a'lam. Ini ucapan Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seorang yang pertama mengatakan qala hadatsana fulan qala Rasulullah, sampai 100 hadis didengarkan oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala. Satu matan, satu sanad. Satu sanad, satu matan. Sampai 100 matan dengan 100 hadis yang sudah diacak-acak, yang harusnya matan satu dengan sanad yang ke-100, kemudian sanad yang ke-9 diberikan kepada hadis atau matan yang ke-12 misalnya. Diberikan 100 hadis. Ternyata jawaban Bukhari tidak keluar dari kalimat la adri wallahu a'lam. Saya enggak tahu, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Maka guncanglah para tulabul ilm mereka kepada Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bukhari cuma sekedar nama saja, ternyata hafalannya sama, tidak mengerti tentang hadis. 100 hadis ditanyakan dengan ucapan wallahu a'lam. Saya enggak ngerti hadis yang kalian lontarkan kepada saya. Ketika mereka manusia, para penuntut ilmu sudah guncang. Dengan mereka para ulama sedikit mengherankan keberadaan Bukhari rahimahullah. Ternyata di sela-sela waktu demikian, Imam Bukhari menyebutkan, ya fulan, ya Syekh fulan, antum tadi mengatakan satu, sanadnya bunyi seperti ini, qala hadatsana fulan, sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu hal yang keliru. Sanadnya salah. Harusnya sanad yang dibawakan oleh Syekh si fulan demikian, qala hadatsana fulan, baru matanya seperti itu sampai 100 dibenahi oleh Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Kalau sanad dan matan dihafal oleh Bukhari itu perkara yang biasa. Ya, perkara yang biasa. Para ulama mendengarkan qala rahimahullah, qala hadatsana fulan, telah bercerita kepada kami fulan bin fulan, telah mengabarkan kepada kami fulan bin fulan. Itu biasa kata Ibnu Hajar rahimallahu taala. Yang menjadi luar biasa apa? 100 hadis dalam waktu sekejap Bukhari paham. Yang tadi ngucapin ini, itu hadisnya. Ini ngucapin ini, hadisnya di situ. Ini Bukhari rahimahullahu taala. Maka mereka para ulama kaget dengan kecerdasan Bukhari rahimahullahu taala. Kuat sekali hafalannya. Satu kali mendengar paham sanad yang ini, hadisnya di sana. Ini Bukhari rahimahullahu taala. Makanya diberikan gelar Jabal Al-Hifdz. Hafalannya gunung, itulah Bukhari rahimahullahu taala. Akan tapi ketika beliau mencantumkan hadis di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang dikenal di Indonesia dengan kalimat Sahih Al-Bukhari. Ya, asli namanya adalah Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih Imam Bukhari. Namun yang sekarang disebut dengan kalimat Sahihul Bukhari, sahihnya Imam Bukhari. Nama kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih. Tidaklah beliau mencantumkan satu hadis kecuali 2 rakaat. Salat 2 rakaat kemudian istikharah. Allahumma inni astaghfiruka. Subhanallah. Hadzal Bukhari. Ini Imam Bukhari
rahimahullahu taala. Padahal kita sudah tahu bagaimana hafalan beliau, bagaimana keilmuan beliau. Seorang ulama yang paling kuat syarat sah hadis, Bukhari. Hari ini tidak akan dikatakan sahih oleh Bukhari kecuali mereka para rawi harus bertemu, harus mendengar. Ini ketat sekali syaratnya. Fulan telah mendapatkan hadis daripada fulan. Si fulan ketemu enggak? Kalau dia ketemu, pernah bermajlis, pernah bicara, baru sahih. Kalau Muslim tidak. Fulan dari fulan. Ini fulan meskipun enggak pernah ketemu, tapi pernah mendengar, cukup sahih. Oleh sebab itu, para ulama lebih menguatkan Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim. Akan tapi kalau dari susunannya, maka lebih bagus milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Itu perinciannya. Kalau dari sisi matan, kalau dari sisi dari sisi sanad, dari sisi syarat, maka Bukhari lebih kuat daripada Muslim. Akan tapi dari tertib Kitabul Imam disebutkan lanjut kepada mawaqit as-shalah, wudu, taharah dan selanjutnya, maka itu bagus milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-muhim al-ibrah, pelajaran bisa kita ambil, tentu lihat bagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa, seorang yang punya pengalaman, seorang yang tajam pikirannya, tetap tidak pernah mengandalkan kepada kekuatan yang ada pada diri sebagai pengamalan hadis. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah kalian terhadap perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat untuk kalian di dunia wa akhiratak, urusan duniamu dan juga urusan akhiratmu. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, jangan mengandalkan kekuatan kalian. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan jangan kalian malas. Malas adalah sifat yang Nabi tidak ingin memilikinya. Oleh sebab itu beliau berdoa dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari perasaan hammi, gelisah, wal hazni, dan juga sedih. Masih ingat pernah dibahas belum? Apa bedanya? Pernah kan disebut? Kelamaan ya, 2 minggu sekali. Apa bedanya hammi dengan hazni? Apa bedanya antara kesedihan dengan kegelisahan? Apa bedanya? Kesamaannya jelas, sama-sama sedih. Kecil hati, iya. Gelisah enggak, tenang. Sedih ya sama, gelisah. Tapi ada bedanya. Di mana bedanya? Hah? Kalau gelisah itu belum terjadi. Perkara yang menakutkan akan terjadi, tapi belum terjadi. Kalau sedih, sudah terjadi. Waduh, kemarin terjadi demikian sedih hati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa'udzubika minal kasli wal ajzi, dari penyakit malas dan juga dari penyakit lemah. Sekarang apa bedanya? Lemah dengan malas? Masih ingat? Lemah dengan malas. Kalau lemah itu tidak dicela secara mutlak menurut syariat. Tapi kalau malas, semua dari segala arah dia dicela. Tidak ada kebaikan padanya. Kalau lemah, itu tidak dicela secara mutlak secara syariat. Karena bisa jadi orang ini asalnya kuat, tiba-tiba gara-gara penyakit jadi lemah. Ya kan? Dia tidak dicela secara syariat. Kadang lemah karena faktor usia, karena lemah karena faktor karena sakit kah? Maka dia tidak dicela ketika itu lemah tersebut. Tapi kalau malas, dia dicela secara mutlak. Kenapa? Alasannya kita akan ketahui setelah kita ketahui perbedaan. Apa bedanya? Kalau malas adalah seorang yang diberikan kekuatan. Dia mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak punya iradah. Tidak punya keinginan. Dia tahu salat jemaah itu wajib. Dia tahu salat jemaah adalah perkara yang akan menghantarkan kepada jannah, tapi enggak mau salat. Nah, itu malas. Ya. Ada orang yang lemah. Dia punya kekuatan, tapi dia tidak sanggup, terbatas kekuatannya. Dia tidak sanggup untuk melakukannya. Contoh haji. Dia sudah tahu bahwasanya haji adalah perkara yang wajib, keutamaan yang luar biasa, dia harus
berangkat ke Baitullahil Ka'bah, ternyata dia tidak punya ongkos. Apakah dicela dia? Tidak. Itu namanya lemah. Dia tidak dicela secara mutlak. Kemudian doa Nabi, wa'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari penyakit bakhil dan juga juban. Apa juban? Penakut, tidak berani menghadapi kenyataan. Bakhil dan juban memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Di antara persamaannya sama-sama takut. Kalau juban takut jiwanya dikorbankan, hatinya akan disakiti, tubuhnya akan diganggu dan selainnya. Adapun harta, bakhil, maka dia pun sama, takut. Takut siapa? Yang dikhawatirkan sama dia? Takut hartanya habis. Demikian. Kemudian terakhir, wadal'id daini wa ghalabatir rijal. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang kalau diresapi sama kita, masya Allah, sama dengan kebahagiaan. Karena Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Apa arti berlindung? Jangan kenakan dia kepada saya. Kan demikian. Jangan sampai yang saya sebut ini sampai pada diri saya. Satu, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari penyakit gelisah, dari penyakit sedih, dari penyakit malas, dari penyakit lemah, dari penyakit bakhil, dari penyakit penakut, dari lilitan hutang, dan dari paksaan orang lain. Enak kan? Coba kalau antum, masya Allah, punya istri cantik, anak manut-manut, tapi utangnya banyak. Nyaman gak? Ketemu orang, ayo mana? Atau ghalabatir rijal, atau paksaan setiap manusia, dipaksa. Pokoknya harus demikian. Kalau tidak, awas. Enak? Tidak enak. Maka Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jauh dari 8 perkara ini. Kita kembali pada pelajaran. Al-Muhim, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak pernah mengandalkan kekuatan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap dia cantumkan satu hadis yang menurut beliau sahih di dalam kitabnya. Sementara Bukhari dalam kitabnya sekitar 2.700 hadis. Dikali 2 rakaat berapa? Inilah Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jauh sekali orang terdahulu yang saleh dibandingkan dengan orang yang belakangan. Ingin nikah baru istikharah, tapi giliran ta'adud enggak. Nah, hati-hati, jangan terlena, jangan sok menjadi pahlawan. Kasihan, dia janda. Nah, hati-hati. Akhirnya berani sudah ikhwan dengan akhwat main SMS-an. Hati-hati, sudah terjadi, jangan terjadi di sini. Ya. Gara-gara antum, masya Allah, saya teringat dengan negeri akhirat. Saya. Masya Allah ya akhi, jazakallah khairan. Dengan sebab antum kemarin saya tidak sholat, sekarang jadi sholat. Berbunga hati ikhwan ini. Masya Allah, saya. Akhirnya sedikit demi sedikit masuklah ke dunia la ilaha illallah. Jangan sampai ya ikhwan, jangan sampai hal ini terjadi. Hati-hati, jangan sampai. Karena Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan ada suatu fitnah yang lebih dahsyat, lebih keras, lebih kuat. Fitnah tersebut lebih deras bagi mereka kaum rijal, kaum lelaki, daripada fitnah perempuan. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Kenapa dikatakan manis? Enak dirasakan. Kenapa dikatakan hijau? Enak dipandang. Itulah sifat daripada ad-dunya. Fa inna Allah mustakhlifakum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kalian khalifah, penguasa-penguasa bumi. Kalian bisa menguasai sebagian daripada apa yang telah Allah sediakan berupa dunia. Akan tapi jangan terlalu bangga ketika sudah memegang dunia. Punya ini, punya itu, jangan bangga. Memang betul Allah berikan karunia kepada kalian berupa kekuatan, kekuasaan, menggenggam dunia. Akan tapi wayangduru kaifa ta'malu. Bukan hanya diberikan kekuasaan, tapi Allah memperhatikan bagaimana kalian beramal dengan dunia tersebut.
Apakah dengan sebab duniamu kamu justru menjadi seorang yang sombong, mulai meremehkan tetanggamu, meremehkan temanmu, atau bakhil, jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Allah memberikan harta punya tujuan. Fayanzuru kaifa ta'malun. Diuji kalian. Allah memperhatikan bagaimana kalian beramal. Oleh sebab itu Nabi memberikan wasiat kepada kita, fattaqud dunya. Takutlah. Hati-hati. Hati-hati kalian terhadap ad-dunya. Silahkan ambil ad-dunya, tapi ingat itu bukan tujuan. Karena Allah mengatakan wabtaghi, cari. Apa yang dicari? Yang diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya, fima ataqallah, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa namanya? Dunia. Cari dengan dunia, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi dunia itu dijual untuk membeli akhirat, jangan terbalik. Ternyata akhirat dijual untuk mendapatkan dunia, berarti kamu telah terjatuh kepada fitnah. Sebagaimana Nabi katakan, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim yusbih rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang yang maksud, seorang yang terfitnah dengan dunia. Nabi ingatkan, bersegeralah kalian untuk beramal, karena fitnah-fitnah itu akan datang seperti potongan-potongan malam. Baru saja maghrib, tiba-tiba sudah isya. Baru saja isya ngobrol sebentar, setengah malam. Baru saya tidur, sudah azan, cepat sekali. Apalagi pengantin baru, nggak berasa malam. Kata Nabi SAW, ada seorang yang ketika pagi dia masih mukmin, masya Allah, Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiuna wal Islamu dinuna. Akan tapi ketika sore sudah menjadi kafir. Ada di antara mereka sore sudah menjadi mukmin, tapi ketika subuh menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Orang ini menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kepingan-kepingan daripada dunia. Jangankan persahabatan kalian, persaudaraan kalian, agama pun siap dijadikan barang dagangan. Oleh sebab itu mereka para ulama al-hadar memberikan peringatan. Hati-hati, selektif di dalam mencari teman. Jangan mencari teman yang sifatnya adalah pemburu dunia. Siapa yang mencari temannya sebagai seorang kekasihnya dari kalangan pemburu dunia, siap-siap, karena persahabatan kalian akan dijadikan barang dagangan. Dia akan injak bawahnya, dia akan sikut kiri dan kanannya, dan dia akan jilat bagian atasnya. Itulah dunia. Tidak kenal saudara. Hati-hati. Wattaqun nisa, dan Nabi mengingatkan khusus dunia masuk di dalamnya wanita. Wanita bagian daripada fitnah dunia. Kenapa disebut oleh Nabi? Ini namanya mengkhususkan sesuatu yang umum. Takutlah kalian kepada dunia, umum kan? Dunia itu masuk padanya anak-anak, masuk pada cinta perempuan, masuk pada cinta harta, masuk di dalamnya. Akan tapi dikhususkan satu sama Nabi, diingatkan wanita dan juga perempuan. Hati-hati, ini khusus perempuan. Hati-hati. Fa inna awwala fitnata Bani Israil kana fin nisa. Karena sungguh fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel adalah gara-gara nisa, perempuan. Sementara Allah berfirman, zuinal linnas, telah dijadikan indah, telah diberikan perhiasan oleh Allah untuk mereka para manusia, hubbus syahwat, untuk mencintai apa yang diinginkan jiwanya. Kemudian apa lagi bunyi ayatnya? Zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari jenis wanita. Sesoleh apapun, sealim apapun, yang namanya laki-laki, ya tetap laki-laki. Sealim apapun, sesoleh apapun, yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Maksudnya apa? Doyan sama perempuan. Ya, lumrah, wajar. Kalau laki-laki senang sama laki-laki, ini penyakit ini. Kalau laki-laki senang sama perempuan, wajar. Akan tapi ini di dalamnya terdapat fitnah. Oleh sebab itu, mereka para ulama terdahulu yang saleh, mereka mengatakan, lau kuntu aminan, kalau saya termasuk seorang yang diberikan amanah berupa harta, satu gunung Jabal Uhud berupa emas, la amantu, aku akan beriman, atau aku akan amanah.
insya Allah. Kalau saya diberikan gunung emas, tolong emas ini kamu jaga, satu gunung besarnya, saya akan amanah insya Allah. Tapi kalau saya diberikan titipan berupa seorang wanita yang jelek, hitam, pesek, saya curiga sama diri saya. Hadza ulama. Ini ulama, bukan saya ngomong. Ulama yang bicara. Ulama kita yang terdahulu yang saleh. Ba'dus salaf yaqul, di antaranya sebagian salaf mereka mengatakan demikian. Mereka kalau diberikan amanah wanita yang jelek sekalipun, mereka masih curiga sama diri mereka sendiri. Lantas bagaimana dengan orang sekarang? Yang ulama bukan ustaz, bukan, sudah berani. Tenang, ponakan itu sama anak aman. La haula wala quwwata illa billah. Aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati terhadap perempuan. Salim apapun. Ingat ya, kisah pendeta yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kisah pendeta bersisa. Yang siangnya dia lakukan ritual puasa, yang malamnya dia habiskan untuk qiraah Injil dan juga qiyam, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu Allah menguji dengan 3 orang pemuda yang hendak berjihad sementara satu saudarinya mereka bingung. Mereka ingin berjihad fisabilillah sementara mereka punya saudari, adik perempuan. Mereka bingung. Akhirnya mereka sepakat untuk menitipkan kepada orang yang paling alim, orang yang paling saleh. Ternyata dititipkan kepada pendeta bersisa, dititipkan. Mereka berangkat jihad, ternyata syaitan mulai sedikit demi sedikit. Kenapa kamu cuma mengetuk pintunya saja, melemparkan makanan di depan pintunya? Tanya kabarnya. Mulai. Kehal, insyaallah. Mulai. Kenapa kamu tanya kabarnya? Kenapa kamu tidak masuk? Mungkin di dalamnya dia butuh ini, butuh itu. Tanyakan. Betul juga. Mulai masuk. Kenapa cuma masuk lihat keadaan? Tanyakan. Dia kan sendirian, ditinggal sama kakak-kakaknya, mungkin sedih, dia butuh perhatian secara khusus. Oh iya, betul juga ya. Tanya. Akhirnya bincang-bincang, akhirnya menyentuhlah khitanain alias zina. Ketika sudah zina, baru menyesal syaitan datang kepada sang pendeta tersebut. Kamu jahil, kamu bodoh. Apakah kamu tidak berpikir? Kamu ini orang soleh, kamu orang alim, kamu ini tokoh agama. Kok bisa kamu melakukan hal yang demikian? Bingung. Bisikan-bisikan syaitan. Maka muncul syaitan sebagai bentuk penasihat. Saya punya satu ide yang sangat itu. Ini antara kamu dengan Allah. Kamu bunuh wanita tersebut, kemudian kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bunuh. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya wanita ini sudah hamil. 2 jiwa dibunuh. Setelah dibunuh, ternyata syaitan bikin makar lagi. Masuk kepada 3 kakaknya lewat mimpi. Mimpi bahwasanya adik dibunuh, dikubur di tempat ini. Yang kedua demikian, yang ketiga demikian. Maka mereka berkumpul, ternyata sama mimpinya. Hadza haqqun, ini adalah kebenaran. Kembali dari jihad menuju rumah pendeta. Ternyata diinterogasi, saya tidak ngaku, dusta. Lihat berapa banyak dosa dilakukan. Bohong dia. Bahkan sebagian riwayat mengatakan, wallahi demi Allah. Lihat. Hati-hati. Kemaksiatan, innal ma'siyah talidul maksiatan ukhra. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, sesungguhnya kemaksiatan itu akan melahirkan kepada kemaksiatan yang baru, yang selainnya. Sebagaimana ucapan Nabi, iyyakum al-kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian kepada ucapan dusta, karena dusta akan menyeret pelakunya kepada kefajiran. Lihat, satu dosa menyeret kepada dosa yang selainnya. Maka ketika itulah kepergok, dibongkar kuburannya, ternyata betul wanita tersebut mati dalam keadaan mengenaskan. Maka diaraklah dia keliling kampung, disalib, dicela, dicaci, diludahi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dipukul dengan sandal dan selainnya. Disalib, dipotong tangannya secara bersilang. Kemudian syaitan ketika sudah mengerti, karena Allah berfirman, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian yang kalian tidak melihat dia. Ini kelebihannya. Syaitan melihat kita, sementara kita tidak melihat syaitan. Akan tapi barakallahu fikum, jangan takut. Karena syaitan sudah berjanji kepada Allah, dia memiliki suatu musuh yang tidak terkalahkan, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis ya Allah. Hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah, itulah musuh syaitan yang tidak akan bisa terkalahkan. Maka syaitan datang dalam wujud yang berwibawa, berjanggut panjang, berwarna putih, berbaju putih, berpenampilan sebagai seorang penasihat.
Apakah kamu ingin kembali kepada kemuliaan? Tentu, jawaban sang pendeta. Kalau begitu kamu sujud kepada saya. Apakah harus sujud? Harus. Kamu ingin saya lepaskan? Kamu ingin jadi kembali hidup mulia? Maka pendeta yang bodoh ini akhirnya dia setuju. Iya, saya akan sujud kepadamu. Tapi bagaimana mungkin tanganku diikat, kaki diikat? Apa kata si iblis ini? Dikatakan, kamu isyaratkan dengan kepalamu, kamu niatkan untuk sujud kepada saya. Selesai, saya ikat nanti. Baik, sujud kemudian mati. Itulah yang disebutkan oleh mereka para ulama di dalam tafsirnya dalam firman Allah, kamatsali syaitani idz qala al-insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaan syaitan, kata Allah, adalah tatkala dia mengatakan kepada mereka manusia, kafirlah kamu, kafir. Setelah kafir, inni bari'un mink, aku berlepas diri daripada dirimu. Saya berlepas diri karena sungguh aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Ini tipu daya syaitan. Sedikit demi sedikit demi sedikit, akhirnya besarlah sampai kepada kekafiran. Apa sebabnya? An-nisa, wanita. Hati-hati. Sudah isya ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.